Hai semuanya, selamat datang di Rinso Anti Galau. Jangan galau-galau karena di sini banyak banget menceritakan tentang spoiler film-film yang lagi ngehits ya. Nah, karena kemarin baru sinopsis yang singkatnya, sekarang di Rinso Anti Galau akan menceritakan spoiler panjang dari film. Nah, film Sukma ya. Langsung aja, kita jangan banyak basa-basi karena biar tidak terlalu basi. Langsung aja kita cek sinopsis singkatnya. Jadi, sinopsis singkat dari film Sukma ini yaitu ada di Arini yang diperankan oleh Luna Maya sendiri, seorang ibu muda yang memulai kehidupan yang baru setelah bercerai dari suaminya yang bernama Hendra yang diperankan oleh Ferdi Nuril. Nah, lalu ia menikah lagi dengan pria yang bernama Fram ya, yang diperankan oleh Oka Antara, dan membina rumah tangga untuk kedua kalinya. Babak baru kehidupan dari Arini pun dimulai. Lantas ditandai ketika Arini dan Pram sepakat untuk pindah rumah. Mereka tinggal di sebuah kota kecil demi mulai kehidupan yang baru. Keadaan semula baik-baik saja, ternyata berubah menjadi mimpi buruk. Perubahan ini mulai terjadi sejak mereka menemukan cermin kuno di ruangan rahasia di rumah mereka tersebut. Cermin itu membawa teror-teror yang susah dipahami oleh akal manusia. Mereka pun berkali-kali diganggu dengan suara-suara misterius yang tidak diketahui sumbernya, sehingga muncullah bayangan aneh di sekitar rumah. Arini tentu tidak bisa tenang dengan situasi ini sih. Namun keanehan masih terus terjadi hingga berlipat ganda saat mantan suaminya tiba-tiba muncul kembali. Hendra datang ke rumah Arini dengan penuh misteri. Belum selesai berurusan dengan sang mantan, Arini dan Pram kedatangan seorang perempuan tua yang bernama Ibu Sri atau Kristi Hakim. Ibu Sri semula terlihat sebagai perempuan yang santun dan mencoba mendekati Arini. Namun, rahasia yang lebih gelap lagi mulai terungkap seiring berjalannya dengan waktu. Setelah menyadari ancaman di balik cermin kuno tersebut, Arini harus bergegas menguak semua rahasia dan mengakhiri ancaman itu sebelum merenggut nyawanya sendiri. Film Sukma ini diarahkan oleh Baim Wong sendiri dan skenario Ratih Kumala. Film ini menjadi judul kedua dari Baim Wong setelah film yang pertama Lembayung. Bagaimanakah spoiler lengkapnya untuk film dari Sukma sendiri? Yuk kita cek. Ini Pak Usain. Rumahnya tua ya, Mas? Kita coba untuk tinggal di sini berapa bulan dulu ya. Mas, ini kaca dari mana ya? Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Kamu berhak ngejauhin aku dari dia. Hei! Ayo, pergi dari sini. Rumah ibu itu bukan cermin biasa. Mereka tewas di rumah itu. Tolong, Kak. Coba Kak, tolong. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang anak kecil yang bernama Ian yang hilang di gudang setelah ia membuka kunci dari gudang itu sendiri, sehingga ia ditemukan pingsan di dalam gudang. Malam hari pun tiba. Ketika itu Ian sedang tidur nyenyak dengan ibu dan ayahnya yaitu Pram. Tapi setelah itu ia terbangun sendiri dan melakukan sleepwalking, sehingga Pram dari suami Arini itu mengikuti Ian sampai ditemukan di ruang tengahnya.
Lanjut keesokan harinya, Arini pun menemukan sebuah cermin kuno yang besar dan ia menanyakan kepada suaminya, dari mana cermin itu berada? Karena merasa ada yang janggal ketika melihat bayangan dirinya ketika berada dalam cermin. Namun pertanyaannya pun tidak diindahkan oleh Pram tersebut, sehingga Pram pun memindahkan cermin tersebut ke ruang tengahnya. Dan karena hal itu Arini pun mengabaikannya sehingga cermin itu ditempatkan di ruangan tengahnya. Keesokan harinya Arini pun didatangi oleh mantan suaminya yang bernama Hendra, atau dari Bapak Ian sendiri. Ia ingin meminta izin untuk mengajak Ian jalan-jalan keluar bersamanya. Arini pun lantas dia tidak langsung mengindahkan permintaan dari Hendra tersebut. Namun karena ia sadar Hendra adalah ayahnya, dan Ian pun diizinkan untuk pergi bersama Hendra. Sehingga malam hari pun tiba, Arini merasa khawatir karena Ian belum kunjung datang bersama Hendra. Arini pun merasa khawatir karena Hendra dan Ian pun belum kunjung tiba di rumahnya. Sehingga ia berinisiatif untuk mencari keberadaan dari Hendra tersebut dikarenakan ponselnya tidak aktif. Namun seketika ia mau keluar, Hendra pun datang bersama Ian dan terjadilah cekcok kecil antara Hendra, Arini dan juga Pram. Lanjut cerita, hal aneh pun mulai datang. Nih, hingga hal aneh pun mulai terjadi kepada Arini. Suatu saat ia sedang tidur dan langsung bermimpi dia sedang berada di sebuah atau di atas gunung. Ia terbangun dari sebuah kasur dan melihat cermin kuno itu ada sosok atau bayangan wanita cantik yang menarik ia kepadanya. Wanita cantik itu meminta tolong kepada Arini sehingga Arini tanpa sadar ia akan tercekik oleh wanita tersebut yang berada di dalam kaca. Hingga Arini pun terbangun dan mendapati Ian tidak ada di sampingnya. Hingga Arini pun mencari keberadaan Ian dan benar saja Ian sudah tertidur di pangkuan Ibu Sri dalam kursi. Keanehan lainnya pun mulai terjadi dan mulai nampak ekstrim. Arini yang sedang melakukan video call bersama temannya yaitu Mbak Lulu. Sehingga keanehan mulai terjadi yaitu Pram yang menyuruhnya pergi. Arini melihat Pram di cermin itu menyuruhnya pergi dari rumah tersebut. Tapi untuk Mbak Lulu yang sedang melakukan video call melihat Arini sedang berbicara sendiri dan tidak melihat siapapun di ruangan tersebut. Arini pun mulai ke belakang melihat untuk suaminya itu apakah dia sudah pulang atau tidak. Namun di peninggalan video callnya itu Mbak Lulu melihat hal-hal yang aneh atau janggal di rumah Arini. Sehingga keesokan harinya Arini pergi ke rumah dari Ibu Sri, ingin menanyakan asal-usul dari rumah tersebut atau ingin menanyakan siapa pemilik rumah yang ditempatinya sekarang, pemilik yang lama tersebut. Dan ia pun pergi ke rumah Ibu Sri. Di rumah Ibu Sri lantas ia melihat sebuah foto rumahnya yang ditempatinya sekarang bersama pemilik lamanya. Lalu ia menanyakan kepada Ibu Sri, siapakah pemilik rumah tersebut sebelum ia tinggali? Namun Ibu Sri tidak berbicara banyak dan berbicara seperlunya, terdengar menutup-nutupi. Lanjut berjalan ke sebuah toko kuno atau toko dari barang-barang antik dan ia bertemu dengan seorang wanita yang dikenalinya dalam foto tersebut atau foto yang ada di rumah Ibu Sri. Tak lain perempuan itu yaitu bernama Tias. Di toko barang-barang antik itu Tias membeli sebuah buku yang ada kaitannya dengan rumah Arini sehingga Arini pun mengikuti langkah Tias sampai ke rumah Tias sendiri. Dan ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah pemilik dari rumah yang ditempatinya itu sekarang. Lalu
sedikit berbincang-bincang dan menanyakan tentang beberapa hal yang keanehan dari cermin kuno yang ditemukan di rumahnya tersebut. Lalu Tias pun menceritakan bahwa adiknya Sari mengalami sesuatu pada cermin dan simbol yang ada di dalam buku itu. Tak berselang lama, cerita pun langsung keesokan harinya, yaitu Luluk menemui Arini dan menanyakan kejadian dalam video call tersebut. Dan Arini pun menjawab bahwa ia sedang baik-baik saja dan tidak terjadi apapun yang seperti Mbak Lulu sangkakan. Lalu Mbak Lulu pun terlihat penasaran melihat dari cermin yang ada di rumah Arini tersebut. Cermin itu ditutupi oleh kain putih dan ia pun membuka kain tersebut karena penasaran dan ia mendengar suara bisikan-bisikan yang aneh terdengar olehnya. Tak lama tersebut Arini pun datang mengagetkan Mbak Lulu. Dan ketika Arini mau menutup tirai dari cermin tersebut, ia mendengar kata-kata dari seorang wanita, yaitu jangan percaya. Tak selang berapa lama, Hendra pun datang lagi ke rumah Arini untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari yang membuatnya ribut. Namun permintaan maaf tersebut tidak diindahkan oleh Arini dan Pram. Malah terjadi lagi pertengkaran-pertengkaran selanjutnya. Hingga Hendra pun mengalah dan berlangsung pergi. Setelah pergi, Arini pun menceritakan mengapa ia bercerai dengan Hendra karena ia mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Karena Hendra itu mengidap penyakit skizofrenia dan Arini takut penyakitnya itu melukai anaknya, yaitu Ian. Pram pun memeluk Arini dan menguatkan Arini bahwa ia ada untuk Arini. Long story short, adegan lain pun ketika dalam sekolah, Hendra melihat anaknya yang itu begitu cerdas melihat Ian yang menjawab pertanyaan dari gurunya sehingga ia merasa bangga menjadi seorang ayah. Tak selang lama Arini pun datang ke sekolahan Ian dan bertemu dengan Hendra. Lalu karena penasaran, Arini menanyakan sesuatu kepada Hendra yang Arini pun menceritakan pengalamannya dan menanyakan kepada Hendra arti dari masuk raga nerawi yang ia temukan kata-kata itu di dalam cermin kuno tersebut. Sehingga Hendra pun langsung menulis di atas tiang sekolahnya untuk mengartikan apa dari kata tersebut. Arini pun dari pulang sekolahnya langsung menemui Tias karena ingin lebih banyak lagi mengetahui tentang Sari dan rumahnya tersebut. Hingga Tias pun menceritakan bahwa ia hanya sebentar tinggal di rumah tersebut. Dan rumah tersebut ditinggali oleh adiknya Sari dan juga ibunya. Ia menceritakan bahwa mereka meninggal akibat kerampokan, namun ada sesuatu yang janggal dan ia pun tidak mempercayai bahwa ini adalah sebuah perampokan. Lalu Arini pun menceritakan bahwa ia bertemu dengan Sari di dalam cermin dan meminta tolong kepadanya. Lalu Arini pun pergi ke rumah Ibu Sri. Di rumah Ibu Sri ia menemukan sebuah foto dan sebuah mantra yang ada dalam cermin tersebut. Ia mencoba mengartikannya dan ia paham apa maksud dari arti tulisan yang ada dalam cermin tersebut. Arini pun mulai curiga kepada Ibu Sri bahwa ada sesuatu hal yang ditutupi darinya tentang asal-usul rumah yang ditempatinya sekarang. Lalu ketika makan malam pun tiba, Arini mengajak Ibu Sri untuk makan malam dan mulai mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan di luar kendali Ibu Sri dan ia pun mulai terlihat panik. Seketika Ibu Sri langsung pergi dan
Arini pun menceritakan kembali atas tingkah laku Ibu Sri kepada suaminya yaitu Pram. Keesokan harinya Ibu Sri menemui Arini bahwa ia akan menceritakan apa saja yang ditanyakan oleh Arini pada malam hari tersebut. Arini pun dibawa ke rumah Ibu Sri, dan pada saat di rumah Ibu Sri ia mulai menceritakan apa saja yang menjadi rahasia-rahasia dari rumah tersebut dan cermin kuno tersebut. Arini pun mulai terkejut bahwa ketika Ibu Sri menceritakan tentang Sari yang akan dijadikan tumbal oleh Ibu Sri, dan ia menjelaskan bahwa cermin itu bukan cermin biasa. Arini pun mulai panik bahwa ia seolah udah mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah Ibu Sri. Tak selang lama dari itu Arini pun mulai panik dan ingin segera pulang dari tempat Ibu Sri. Ketika ia ingin mencoba pulang, lalu tangannya terjepit oleh Ibu Sri. Ia pun berhasil lolos dan keluar, dan sehingga bertemu dengan suaminya yaitu Pram. Alih-alih Pram yang diceritakan oleh Arini tentang kejanggalan-kejanggalan Ibu Sri dan segala sesuatu yang ia temukan di rumah Ibu Sri, alih-alih Pram melindunginya, tapi dengan terkejutnya bahwa Pram itu sendiri memiliki hubungan dengan Ibu Sri. Arini yang terkejut dan shock melihat itu semua dan mengait-ngaitkannya dengan segala hal yang terjadi dalam rumah tangganya, bahwa ia belum pernah disentuh sekalipun oleh suaminya. Pram pun hanya mengincar nyawa dari Arini untuk ditumbalkan. Dan yang paling mengejutkannya itu adalah Ibu Sri sendiri, yaitu adalah Sukma, istri dari Pram. Setelah Arini sudah tahu rahasianya dan Ibu Sri yang bernama Sukma tersebut, sebenarnya Pram ini suami dari Sukma setelah Sukma pernah gagal dalam ritualnya. Tapi tidak dengan Pram. Pram ini mendapatkan tumbal yang pas dan cocok sehingga ia terlahir muda kembali. Sukma yang mencari raga baru yaitu Arini ingin dijadikan tumbal untuk Sukma sendiri sehingga akan mengimbangi dari Pram. Pram pun menceritakan kisahnya dengan Sukma kepada Arini yang sedang disekap. Ia menceritakan bahwa awalnya ia dan Sukma menemukan sebuah buku yang harus menumbalkan seseorang di dalam cermin tersebut sehingga ia dan istrinya akan menjadi muda kembali. Ketika untuk dijadikan tumbal tersebut, mengikuti ritual-ritual dari buku tersebut, dan sekarang waktunya lah Arini yang menjadi tumbal untuk Sukma. Di lain tempat, Sukma dan Pram pun sedang mencari anak kecil yang bernama Ian. Ia tidak menemukannya di mana-mana, yang ternyata Ian itu sedang bersembunyi di tempat yang lebih aman. Ia sedang menelepon ayahnya yaitu Hendra untuk meminta tolong menyelamatkan ia beserta Arini. Tan, Pak. Kamu kenapa? Cepat kesini, Pak. Ada apa? Mama. Tak selang lama setelah Ian pun menelepon kepada Hendra, Hendra pun datang ke rumah Arini. Dan ia pun menyuruh untuk Ian bersembunyi kembali, sementara itu ia akan mencari dulu Arini di mana keberadaannya. Dan Hendra pun melihat cermin yang ada di dalam ruang tengah itu, merasa janggal sehingga ia menyentuh cermin tersebut dan menariknya ke dalam dimensi dunia lain. Ia masuk ke dalam cermin tersebut dan ia melihat seorang wanita meminta tolong kepadanya. Lalu di adegan lain ia pun dikejutkan oleh sosok yang sangat menyeramkan. Tak menyerah, Hendra pun mencari Arini, keberadaan Arini, sehingga ia mendengar suara minta tolong dari Arini tersebut.
Di tempat lain, di tempat ritual, Arini yang sudah keadaannya lemas dan ingin siap ditumbalkan oleh Ibu Sri yang tak lain adalah Sukma sendiri dan oleh Pram sedang dicekoki minum darah sehingga Arini terdiam dan energinya terserap oleh Sukma. Di perjalanannya pun Hendra banyak gangguan dan diganggu oleh Pram sendiri supaya ritual itu selesai. Namun Ian pun datang mencari ayahnya karena merasa penasaran sehingga Hendra melakukan perlawanan. Ian mengetepel Ibu Sri sehingga ritualnya gagal. Lalu Hendra pun mencoba menyelamatkan Arini dan menyuruh Arini dan Ian segera pergi dari sana. Biarlah ia menjadi korban atau menjadi sasaran kemarahan dari sosok Ibu Sri atau Sukma dan Pram tersebut. Merosok dan terjatuh ke dalam lubang yang ada di gua tersebut. Hingga anaknya Ian tertangkap oleh Sukma dan ingin oleh Sukma tersebut. Namun hal itu tidak terjadi karena Hendra melakukan perlawanan sehingga Arini dapat berhasil mengambil Ian kembali dan keluar dari cermin tersebut sehingga Arini sekarang sudah berada di ruangan tengahnya di rumah tersebut. Dan setelah itu Arini pun teringat dengan kenangan-kenangan indahnya bersama Hendra saat bahagia mereka menikah dulu. Tak lama kemudian Hendra pun selamat dan keluar dari cermin tersebut. Arini pun kembali menjadi baik terhadap Hendra karena ia tahu bahwa yang mencintai ia sesungguhnya itu bukan Pram, yaitu adalah Hendra mantan suaminya sendiri yang rela berkorban dan menyerahkan nyawanya untuk ia dan anaknya. Di lain tempat pun Arini dan Hendra menjadi kembali keluarga bahagia bersama Ian. Ian pun mengharapkan orang tuanya yaitu bersatu kembali dan menjadi keluarga yang bahagia. Nah itu dia cerita dari spoiler panjang Sukma tersebut. Apa komentar kalian tentang film tersebut? Silahkan komen. Sampai jumpa kembali di spoiler cerita atau film-film selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen atau subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.